ngobrol tentang sejarah. Iya, iya Mbak. Musolahnya kan udah turun-temurun dari keluarga nih. Tadi Ibu juga sempat sedikit menceritakan dengan sosok ayah yang sangat Ibu idolakan. Iya. Nah, kalau dari leluhur sendiri kan Ibu sudah dari kecil ya di wilayah ini. Ini seperti apa, boleh dong Bu diceritakan? Jadi ayah saya asli Sukapura. Beliau salah satu tokoh di Sukapura, pemimpin pondok pesantren namanya Pesantren Manbaul Hikmah. Saya juga lahir dan besar di pesantren. Kemudian Manbaul Hikmah berkembang menjadi punya lembaga pendidikan formal. Kalau pesantrennya tidak formal, menjadi lembaga pendidikan formal. Ada sekolah, ada sekolah dasar, ada dari TK, kemudian SD, kemudian SMP. Nah, ayah itu juga ngajar ngaji kitab kuning ya. Selain beliau seorang PNS di Pengadilan Agama Bekasi, 23 tahun kalau nggak salah jadi kepala Pengadilan Agama Bekasi ya. Lumayan panjang, pernah jadi anggota DPRD juga. Kemudian muridnya banyak tersebar juga di mana-mana. Jadi khususon mengaji kitab kuning, dan yang paling melekat betul beliau itu pandai sekali ilmu falak, ilmu ru'yatul hilal. Jadi saya kecil ini sudah mengerti bagaimana hisab ru'yah, sudah mengikut karena di bawah ayah. Jadi dulu itu kalau orang-orang Jakarta Utara, Bekasi dan sekitarnya menentukan lebaran kapan, itu ru'yatul hilalnya datang ke Cakung, ke Sukapura. Jadi saya diajak ayah melihat bulan. Nah, ilmu itu yang diwariskan juga kepada keluarga besar kami. Ada kakak juga bisa gitu ya, perhitungan falak. Nah, kemudian ayah itu juga guru. Jadi di kampung mungkin sekitar tahun ya, kalau kakek berarti tahun 40, 35, 20-an ya, sudah berangkat ke Mekah. Beliau juga sama mendirikan masjid. Jadi masjid itu adalah masjid yang didirikan oleh kakek kami gitu. Jadi ada surau kecil didirikan oleh kakek kami, dan kakek mengajar juga di situ, yang diajarkan Al-Qur'an. Jadi orang memanggilnya dulu dipanggilnya Uwan ya. Uwan itu apa sebetulnya sebutan kalau para habaib, orang yang dihormati ya. Jadi dipanggilnya Wan Ahmad gitu. Jadi kakek saya itu namanya Wan Ahmad. Namanya sebetulnya Ahmad ya. Dipanggilnya Wan Ahmad. Wan Ahmad kalau ngajar galak banget gitu. Ada beberapa orang-orang tuh yang masih ingat gitu ya, belajar apa? Belajar sholat, belajar baca Fatihah, belajar Quran, mengeja. Jadi kakek saya gitu. Jadi memang kelihatannya dari atas-atasnya itu ya. Dan di samping itu kakek juga kan masa zaman Belanda pada waktu itu ya, Sukapura juga sempat mungkin kalau dijajah secara langsung tidak, tetapi kakek juga dan keluarga besar ikut dalam proses perjuangan kemerdekaan ya. Jadi memberikan kontribusi sehingga ada satu kakek kami yang pada saat itu memang meninggalnya ditembak langsung oleh Belanda di lapangan pada saat itu, pada saat ceritanya kakek ya, ceritanya ayah saya gitu. Jadi dari leluhur pun memang ada bagian saksi dari sejarah gitu ya, sepertinya Bu. Darah juangnya itu ke saya ya, sepertinya ya, karena kan perjuangan bukan harus angkat senjata, bagaimana kita peduli kepada masyarakat, perjuangan melanjutkan kebaikan-kebaikan. Banyak hal advokasi masyarakat yang saya lakukan di banyak hal gitu. Jadi mungkin darahnya ke anak-anak seperti itu gitu. Dan ini gimana untuk ke anak-anak Ibu sendiri? Ini perjuangannya masih diteruskan? Iya. Anak-anak itu memang waktunya agak terbatas ya kumpul dengan saya gitu. Di sela-sela waktu saya, yang penting ada quality time kita ya, quality time seorang ibu kepada anak. Di quality time yang tidak banyak itu, saya biasanya mengumpulkan anak-anak itu untuk baca Quran. Kalau habis maghrib saya ada waktu di rumah, kita sholat bareng, kemudian setelah itu ngaji sama-sama, biasanya baca surat Al-Muluk, Waqiah bersama-sama. Disitulah saya sampaikan pesan-pesan moral kepada anak-anak. Bagaimana menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang jangan mudah menyerah, menjadi pribadi yang punya empatinya tinggi, menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang peduli kepada sesama. Saya selalu bilang ke anak-anak, doa saya begini, suatu saat kamu akan jadi pemimpin dimanapun kalian berada.
saya selalu beri anak-anak saya itu apa ya, semacam masukan-masukan yang saya kuatkan. Suatu saat kalian akan jadi pemimpin dimanapun kalian ada. Ingat, harus pemimpin yang teguh pendiriannya, pemimpin yang adil, pemimpin yang sederhana. Saya selalu bilang begitu. Tapi untuk meneruskan, Ibu ini kan kalau tadi Bu mengatakan Ibu meneruskan perjuangan dari para leluhur dan melestarikan budaya-budaya Betawi seperti saat ini. Nah, untuk anak sendiri, adakah minat untuk meneruskan perjuangan itu atau sejauh ini, atau misalnya untuk meneruskan sebagai seorang politisi seperti bercimpung di pekerjaan Ibu saat ini? Jadi pola yang sama saya tanamkan kepada anak-anak. Dulu ayah saya bercerita tentang apa di meja makan. Kalau ini tidak di meja makan, di duduk sore, duduk malam sambil ngeriung gitu, sambil nyemil. Jadi saya sampaikan cerita-cerita itu, bagaimana tentang kondisi bangsa masa ini, masa kini, bagaimana mereka sudah perang Ukraina dengan Soviet, kelangkaan minyak goreng, kemudian mereka sudah, kenapa ya begini ya Ma? Terus kita bagaimana? Mama sebagai anggota DPRD, Mama berbuat apa dengan minyak yang mahal? Nah, itu yang saya sampaikan kepada anak-anak, dan saya nggak tahu ya Mbak ke depannya mereka menjadi apapun, tapi saya berharap anak saya dalam posisi dimanapun, dalam berkhidmat dimanapun, tetap kan tidak hanya juga menjadi politisi ya, mungkin seperti Mbak G sendiri kan menjadi seorang jurnalis juga kan menyampaikan kebaikan gitu. Jadi itu yang saya sampaikan kepada anak-anak gitu. Jadi mau jadi apapun, yang penting bisa menyampaikan kebaikan, meneruskan apa yang sudah ada sebelumnya, seperti pelestarian saat ini. Peduli kepada budaya, kearifan lokalnya, peduli kepada bangsanya, peduli kepada hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan, dan dia bangga menjadi orang Betawi. Dan anak saya selalu bilang, kalau ditanya, ada kebetulan sekolah-sekolah di sekolah internasional anak-anak, jadi mereka ada hari-hari yang culture gitu ya, dia ditanya, kamu orang mana? Dia bilang, aku orang Betawi. Dia sudah bisa mengidentifikasikan dirinya itu dari kecil, dari toddler dia sudah bilang, aku orang Betawi. Jadi, Miss, aku orang Betawi ya. Bangga ya, jadi orang Betawi. Alhamdulillah.